Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Sahabat TV Pramuka, juga soimin wa soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan bersama-sama memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, Allah senantiasa menjaga kita, memberikan tambahan kebaikan bagi kita, memberikan keberkahan untuk kita, dan menerima amal perbuatan soleh kita, termasuk di dalamnya amal perbuatan sholat kita, puasa kita, ruku, sujud, doa, dan juga bacaan Quran kita. Bersolawat dan salam dengan bersama-sama lafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kita termasuk pengikut dan umatnya yang setia menjalankan risalah dan sunnahnya, menjadikan beliau sebagai figur utama dalam meneladani kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kita berharap kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita sekalian sebagai golongan yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya mujibas sailin. Soimin, soimat, sahabat TV Pramuka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki di pekan yang ketiga di bulan Ramadan. Tentunya dengan segala harapan yang amat sangat kita inginkan kepada Allah, kiranya setiap derap langkah dalam mengais dan mengisi kehidupan di Ramadan ini tiada lain kita laksanakan hanya untuk ibadah kepadanya, menghiasi setiap waktu yang kita ikuti dan kita iringi juga tentunya dengan beramal soleh dan untuk mengharapkan rahmat dan ridho darinya. Dan mudah-mudahan juga dengan itu semuanya kiranya Allah menggolongkan kita termasuk umatnya dan hambanya yang mendapatkan predikat mulia di si akhir nanti. Dalam sebuah riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al jannatu mushtaqatun ala arba'ati anfarin, atau kila al jannatu mushtaqatun ila arba'atin. Dalam ayat ini atau dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa surganya Allah rindu dengan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, yang kedua adalah hafizil lisan, yang ketiga adalah mut'imil ji'an, dan yang terakhir adalah soimina Ramadan imanan wahtisaban. Mari sama-sama kita bahas sedikit terkait dengan 4 golongan ini. Mudah-mudahan kiranya 4 golongan ini bisa menjadi rujukan untuk kita mengikuti dan merefleksikan dalam kehidupan yang nyata. Golongan yang pertama adalah talil Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, kalam suci ilahi, maka seyogianya kita untuk mendengarkan dan mencari pendengaran itu agar Allah mendapatkan rahmat. Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Dari konteks ini, untuk mendengarkannya saja Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Terlebih ketika kita membacanya, mentadabburinya, merefleksikannya, mengamalkannya, maka sangat wajar ketika Allah menyampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Ibnu Majah tadi, bahwa surganya Allah rindu dengan mereka yang gemar membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan yang juga bulan turunnya Al-Quran ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk kita membiasakan diri membaca Al-Quran. Tidak hanya mungkin di bulan Ramadan, tapi juga untuk menjadikan dan menghiasi setiap waktu dan setiap hari kita membaca Al-Quran pasca dan pra Ramadan. Yang kedua adalah hafizul lisan. Hal ini senada
Ya, Hafiz ini adalah orang yang menjaga dirinya dari perangai perkataan yang buruk, ya, atau menjaga lisan, menjaga mulutnya dari caci maki, dari hujat menghujat, dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, maka ini pun juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut." Dalam hadis ini dinyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka atasnya atau seyogianya bagi mereka untuk senantiasa berkata yang baik, dan jika pun tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik dia diam. Ya. Soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat TV Pramuka, tentunya dari konteks ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menjaga perkataan itu lebih mulia, ya, ketimbang kita berbicara yang tidak baik. Ya, kendati pun ada hal-hal yang sekiranya urgent yang harus kita sampaikan, maka sampaikanlah yang benar, sampaikanlah yang baik, yang tentunya bisa mendukung untuk stabilitas hubungan baik di antara sesama, atau bahkan kalimat yang kita sampaikan ini tidak jauh dari yang namanya untuk mendorong manusia yang lainnya menjadi manusia yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga perangai buruk dari perkataan ini memang agak sulit sepertinya. Kenapa? Karena terkadang lisan yang tak bertulang ini seringkali membuat celah ketika ada kalimat atau tutur kata yang tidak menyenangkan bagi mereka yang mendengarkannya. Dan mudah-mudahan kita terhindar dan Allah lindungi kita dari perkataan yang tidak baik, sehingga jauh dari perbuatan-perbuatan yang nantinya bisa menjatuhkan stabilitas hubungan silaturahim kita di antara sesama. Poin yang ketiga adalah mut'imil ji'an, adalah mereka yang senantiasa memberi makan orang yang sedang lapar. Nah, soimin soimat rahimakumullah, selaras dengan bulan Ramadan, mungkin kita sering mendengar ada golongan orang yang gemar berbagi takjil, ya, gemar berbagi santap sahur, gemar berbagi berbuka puasa atau berbuka saum Ramadan, ya. Ini juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perintah Rasulullah untuk sama-sama kita gemar saling berbagi dalam sesama dan saling memberikan uluran tangan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Ya, karena dengan begitu insya Allah mudah-mudahan Allah himpun yang terserak menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena mereka yang punya niat untuk berbagi dengan yang kurang mampu, terlebih yang ketika lapar, maka Allah janjikan mereka akan diberikan makanan dari buah-buahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Siyam Ramadan atau Shaim Ramadan iman dan ihtisaban. Golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang-orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh perhitungan dan juga penuh kekuatan dan juga penuh keimanan. Ya, tentunya kita berharap mudah-mudahan Ramadan yang kita laksanakan ini tidak hanya sebatas menjaga dahaga atau menahan dahaga dan lapar saja, tapi jauh dari itu kita jaga hawa nafsu, jaga diri dari perbuatan yang tidak baik, dan mudah-mudahan tingkat kualitas ibadah kita di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Sehingga mudah-mudahan kita kembali ke fitrah kita nanti di yaumil akhir nanti, atau bahkan nanti di penghujung Ramadan, ya insya Allah mudah-mudahan Allah catat kita termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah kita. Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Mudah-mudahan 4 indikator harapan surga yang merindu dengan mereka ini ada ya di hati kita masing-masing, ada di diri kita masing-masing, ya. Dan kiranya mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat spirit untuk perubahan dalam hidup kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, dan hanya kepada Allah juga kami berserah diri. Hatur nuhun, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan menjadi orang-orang yang mulia di kemudian. La'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa di kemudian. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.